Kisah inspiratif dari Bapak Bahlil Lahadalia. Kita sering mendengar quotes tradisional yang mengatakan nasib seseorang ada di tangannya sendiri. Quotes ini tentunya tidak mengatakan bahwa saudara sendirilah yang menentukan masa depan hidupmu. Dan bagaimana masa depan saudara, bagaimana nasib saudara, bagaimana takdir hidup saudara benar-benar ditentukan oleh mindset saudara atau pola pikir saudara atau karakter saudara. Dan itu semuanya ada di kepala saudara. Dan itu benar sekali dan terbukti melalui kisah ini. Ada satu kisah inspiratif bagi kita untuk tetap berharap dan berjuang, tidak pasrah dengan kondisi saat ini. Mencoba hal baru dengan semangat walau telah mengalami beberapa kegagalan. Walau kondisi saudara tampaknya tidak seberuntung orang lain. Kisah ini berawal dari ujung timur Indonesia, yaitu Maluku dan Papua, yang berlanjut ke istana. Saudara tentu sudah tahu yang saya maksud. Ya, benar sekali, Bahlil Lahadalia yang terkenal sebagai sopir angkot yang menjadi menteri. Dia adalah Menteri Investasi Indonesia, merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo. Bapak Bahlil Lahadalia dilahirkan di Maluku Tengah, Seram Timur pada 7 Agustus 1976. Seram Timur adalah sebuah kota kabupaten di sebuah pulau di sebelah barat Pulau Papua. Saya akan menampilkan peta Pulau Seram di Maluku dan Papua. Pada peta ini ada 3 kota penting yang ditandai, yaitu Seram Timur, tempat lahirnya Bapak Bahlil sampai dengan SMP, lalu Fakfak, tempatnya menempuh pendidikan SMA, dan Jayapura, tempatnya menempuh pendidikan sarjana. Beliau berasal dari keluarga biasa saja, di mana ayahnya bekerja sebagai kuli bangunan dan ibunya sebagai tukang cuci. Kondisi ekonomi keluarga membuat dia yang lahir sebagai anak kedua dari 8 bersaudara, sejak SD-nya sudah harus bekerja membantu orang tua dengan berjualan kue dari rumah ke rumah dan jadi tukang pikul kelapa dari gunung ke kota. Supaya lebih jelas bagi saudara, berikut adalah tampilan foto Bahlil pada saat masih kecil. Pada saat SMP dia bekerja menjadi kondektur dan tukang koran. Karena pada zaman itu tidak ada sekolah setingkat SMA di daerahnya, maka dia berusaha sendiri melanjutkan sekolah ke Semea di kota Fakfak di Provinsi Papua Barat. Pengalamannya menjadi kondektur semasa SMP cukup membantu sehingga di kota yang benar-benar asing itu dia bisa mendapat kehidupan dengan tinggal di terminal dan bekerja sebagai sopir angkot. Namun kondisinya sebagai sopir angkot tidak membuat dirinya minder. Rasa percaya dirinya tetap terjaga, bahkan saya rasa melebihi teman-temannya. Sehingga dia dipercaya sebagai ketua OSIS. Setelah lulus SMA, dia kemudian pindah ke kota Jayapura di Provinsi Papua. Di kota ini dia kuliah di STIE Port Numbai sebagai mahasiswa yang harus membiayai kehidupannya sendiri. Bahlil tetap aktif di Senat sehingga dia sempat dipercaya sebagai bendahara umum HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam. Bagaimana kehidupannya setelah itu? Tentu penuh perjuangan juga. Ini adalah foto Bapak Bahlil Lahadalia dan keluarganya saat ini. Terlihat bedanya ya dengan Bahlil kecil. Saya tidak akan panjang lebar selanjutnya menceritakan kehidupannya setelah lulus kuliah. Walau sebenarnya tentu menarik untuk disimak bagaimana perjuangannya sampai dia bisa memiliki 10 perusahaan dengan berbagai bidang usaha di bawah bendera PT Riva Capital.
Dan ketika dilantik sebagai menteri pada tahun 2021 lalu, kekayaannya sudah tercatat sebesar 300 miliar rupiah dan luar biasanya tanpa hutang sedikit pun. Kisah ini bukan kisah hayalan. Ini adalah kisah nyata di mana pelaku utamanya masih hidup, aktif dan bisa ditanyakan kebenarannya. Teman-temannya di terminal di Seram Timur di kota Fakfak yang menjadi saksi ketika dia menjadi kondektur dan sopir angkot di sana bisa ditanyai kisah ini. Ini adalah kisah nyata yang menunjukkan kepada kita bagaimana kekuatan dari mindset, tekad perjuangan seseorang bisa menentukan nasib seseorang. Apa yang membuat saudara beralasan gagal kali ini? Jangan katakan karena tidak ada modal. Bahlil Lahadalia kecil sudah membuktikan bahwa itu tidak boleh jadi alasan. Dia berhasil menyelesaikan sekolah SD dan SMP-nya walau sambil berjualan kue di sekolah, menjadi kondektur, menjadi sopir karena tidak ada dukungan uang dari orang tuanya. Anak sekecil itu tidak secengeng sehingga membuat ketiadaan uang sebagai alasan untuk gagal. Malu dong sama anak kecil. Lalu apa yang membuat saudara mau beralasan gagal sekarang? Jangan katakan karena tidak ada kesempatan. Lihat, Bahlil Lahadalia kecil yang baru lulus SMP berani pergi jauh menyeberang lautan, pergi ke kota yang asing, bahkan tanpa sanak saudara, tanpa jaminan akomodasi, benar-benar nekat untuk bisa melanjutkan sekolah ke tingkat SMA. Resiko apa yang saudara takutkan? Resiko capek? Resiko ditolak ketika menawarkan sesuatu? Kenapa takut mengambil resiko itu? Dari kisah Bapak Bahlil, kita belajar bahwa kesempatan itu ada kalau kita mau menempuh resikonya. Bayangkan kalau saudara ada dalam goa yang gelap. Saudara mencari jalan keluar. Maka setitik sinar yang saudara lihat di kejauhan, itulah kesempatan saudara untuk keluar. Lihat, kesempatan itu sebenarnya ada di sekitar saudara. Kejarlah kesempatan itu, walaupun itu sepertinya sangat sulit untuk diraih dan butuh usaha yang besar. Namun, sedikit kesempatan itulah peluang untuk keluar dari gua yang gelap. Kesempatan itulah peluang untuk Anda keluar dari kesulitan saat ini. Namun saya ingatkan, hati-hati dengan berbagai peluang-peluang palsu yang menawarkan kemudahan, menawarkan jalan instan untuk sukses, padahal ujungnya zong. Nah, saudaraku, kejarlah peluang yang walaupun membutuhkan usaha keras untuk sukses, namun menjanjikan perubahan yang nyata dan cerah di masa depan. Daripada mengerjakan hal-hal yang mudah dikerjakan sekarang, namun sebenarnya tidak bisa memberikan perubahan yang berarti. Hal yang demikian hanya membuang-buang waktu yang berharga. Untuk apa mengerjakan sesuatu kalau hanya untuk menyambung hidup hari demi hari? Orang gila saja tanpa bekerja pun bisa hidup. Karena itu jalani dan hidupilah peluang yang bisa memberikan perubahan hidup yang berarti untuk saudara dan keluarga. Itulah yang dilakukan Bahlil Lahadalia kecil yang baru lulus SMP. Dalam kacamata keluarga dan temannya, dia sebenarnya sudah memiliki zona nyaman di Pulau Seram. Hidup sebagai kondektur, bisa cukup makan, minum, ada tempat tinggal dengan orang tua, dengan karir yang akan meningkat yaitu sebagai sopir. Dengan cara hidup itu dia bisa berkeluarga, memiliki istri dan anak seperti sopir-sopir lain di situ. Tapi Bahlil tidak melihat itu menjadi masa depan yang dia inginkan. Karena dia ingin memberikan perubahan yang berarti bagi dirinya dan keluarganya. Maka dia menempuh resiko,
pergi jauh dari rumah orang tuanya. Saya mengajak saudara menjadikan kisah Bahlil Lahadalia sebagai inspirasi untuk saudara berani keluar dari zona nyaman saudara, berani menempuh resiko baru demi suatu perubahan yang berarti. Mari saudaraku, mari berjuang, jangan takut. Katakan bersama saya, kalau Bahlil bisa, saya juga bisa. Kalau Bahlil bisa, saya juga bisa. Kalau Bahlil bisa, saya juga bisa. Selamat berusaha saudara-saudaraku, para pejuang yang gagah berani. Sampai bertemu dalam kesuksesan.